Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, dan Allah menjadikan bagi kalian dari rumah-rumah kalian sakanan sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min juludil an'am, dan dia menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit an'am binatang ternak buyutan sebagai rumah-rumah, kemah-kemah. Tastakhifunaha, kalian merasa ringan membawanya, yaumal lu'nikum, pada waktu perjalanan kalian, wa yauma iqamatikum, dan pada hari kalian bermukim. Wa min aswafiha, dan dari bulu-bulu domba itu dijadikan pula wa aubariha, dan bulu-bulu onta, wa asy'ariha, dan rambut-rambutnya kambing, bulu kambing, asasan perkakas rumah tangga, wa mata'an, dan perhiasan, ilahin, sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan dia menjadikan bagimu rumah-rumah kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu-bulu domba, bulu unta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan, dan Allah menjadikan bagi kalian mimma dari rumah pohon yang khalaqa dia ciptakan zilalan sebagai tempat berteduh, wa ja'ala lakum, dan dia menjadikan bagi kalian minal jibal dari gunung-gunung aknanan sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum sarabil, dan jadikan bagi kalian pakaian-pakaian taqikumul harra yang akan melindungi kalian dari panas dingin, wasarabil, dan pakaian-pakaian taqikum yang akan melindungi kalian ba'sakum dari keburukan peperangan kalian. Kadzalika yutimmu, demikian dia Allah menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya alaikum atas kalian, ta'alakum tuslimun, agar kalian berserah diri. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal, gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagi kamu yang memelihara kamu dari panas, dan pakaian baju besi ya, yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kamu agar kamu berserah diri kepadanya. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balagul mubin. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, mereka berpaling, fa innama, maka sungguh hanyalah alaika, kewajiban atas engkau Muhammad, al balagul mubin, hanyalah menyampaikan yang nyata, penyampai. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maksudnya Nabi Muhammad itu tidak dapat memberi taufik dan hidayah kepada seseorang hingga dia beriman. Jadi tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan amanat Allah, ya. Ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat Allah, summa yungkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, wa aksaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka orang kafir, mereka adalah kafir. Mereka mengetahui nikmat Allah, mengetahui, kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Jadi menurut Mujahidin, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang Badui yang suatu hari mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang Allah. Rasul menjawab pertanyaannya dengan membacakan tadi yang ayat 80 tadi. Orang Badui berkata, ya benar. Lalu Rasul melanjutkan membaca ayat selanjutnya, ya, ketika berakhir di ayat yang agar kamu berserah diri, orang Badui itu berpaling dan tidak masuk Islam, ya. Jadi berkenaan dengan menjawab orang Yahudi, pertanyaan orang Yahudi dengan membacakan, dan Allah menjadikan rumah-rumah bagi kamu, ya, sebagai tempat tinggal, menjadikan kamu rumah-rumah kemah-kemah kulit hewan ternak, yang kamu merasa membawanya pada merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian, ya, dan pada waktu kamu bermukim. Dan dia dijadikan pula bulu domba, bulu unta, bulu kambing untuk alat rumah tangga, kesenangan sampai waktu tertentu.
Orang Badui itu berkata, ya benar. Lalu kemudian apa? Rasulullah melanjutkan ayat berikutnya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat tinggal, gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagi kamu yang memelihara kamu dari panas, baju besi untuk memelihara kamu dari peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat agar kamu berserah diri kepadanya. Ya, ketika selesai akhir ayat, agar kamu berserah diri, orang Badui itu berpaling, tidak mau masuk Islam. Ya, maka akhirnya apa? Ayat selanjutnya, maka jika mereka berpaling, ketahuilah kewajiban kamu, wahai Muhammad, hanya menyampaikan. Kamu tidak punya tidak dapat memberi taufik dan hidayah kepada seorang hingga ia beriman. Tugasmu cuma menyampaikan. Ya. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin, dan pada hari kami membangkitkan dari tiap-tiap umat syahidan, seorang saksi nabinya. Tsumma la yu'dzanu, ya, kemudian tidak diizinkan lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang mereka kafir, walahum yusta'tabun, dan mereka tidak pula dibolehkan minta maaf. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Wa idza ra'al ladzina dzalamul adzaba, dan ketika menyaksikan orang-orang yang zalim, ya, teradab-adab, fala yukhaffafu anhum, dan maka tidak diringankan dari mereka, walahum yungdurun, dan mereka tidak diberi tangguh. Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Wa idza ra'al ladzina asyraku, dan ketika telah melihat orang-orang yang menyekutukan Allah syuraka'ahum, para sekutu-sekutu mereka, qalu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, haula'i, mereka ini syuraka'una, sekutu-sekutu kami, alladzina kunna nad'u min dunik, sembahan-sembahan yang kami menyembah dari selain Engkau. Sesembahan-sembahan yang kami telah menyembah dari selain Engkau. Fa'alqau ilaihimul qawla. Fa'alqau, lalu para sekutu mereka menyatakan ilaihim, kepada mereka, al-qawla, perkataan, innakum lakadibun, sesungguhnya kalian sungguh pendusta, orang-orang pendusta. Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutunya, sekutu-sekutu mereka, ya, yang dimaksud sekutu itu apa yang mereka sembah selain Allah, atau setan yang menganjurkan mereka menyembah berhala. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau. Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, kamu benar-benar pendusta. Ya, innakum lakadzibun. Walqau ilallah yauma idzinis salam. Walqau, dan mereka menyatakan ilallah, kepada Allah, yauma idzin, pada hari itu, assalam, ketundukan, wa dhalla anhum, dan hilang dari mereka. Maka yaftarun, apa yang mereka ada-adakan. Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Jadi kepercayaan bahwa Allah mempunyai sekutu, dan sekutu-sekutu itu dapat memberi syafaat kepada mereka di samping Allah. Jadi kepercayaan bahwa Allah mempunyai sekutu, dan sekutu-sekutu itu dapat memberi syafaat kepada mereka di samping Allah. Ya. Kepercayaan bahwa Allah mempunyai sekutu, dan sekutu itu dapat memberi syafaat kepada mereka di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Ya, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Alladzina kafaru wasaddu,
dan orang-orang yang kafir wasoddu dan mereka menghalang-halangi manusia an sabilillah dari jalan Allah, zidnahum adaban, Allah tambahkan mereka siksaan, fauqal adab, di atas siksa, bima kanu yufsidun, disebabkan mereka membuat kerusakan, menghalangi manusia jalan Allah. Orang-orang kafir ya, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim, dan pada hari nab'atsu kami bangkitkan fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat syahidan seorang saksi 'alaihim atas mereka min anfusihim dari kaum mereka nabi. Wajib nabi ka syahidan, dan kami datangkan kepada kamu Muhammad syahidan sebagai saksi ala haula atas mereka kaummu. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada kamu Muhammad alkitab tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai'in bagi tiap-tiap perkara. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra, dan berita gembira lil muslimin bagi orang yang berserah diri, orang Islam. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada tiap umat seorang saksi atas mereka, atas diri mereka. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu orang muslim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan hak, bantuan, perhatian dzil qurba yang mempunyai hubungan kerabat, wa yanha 'anil fahsya wal munkar, melarang perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan kedurhakaan, ya'idukum, dia mengajari, la'allakum, mengajari kalian agar kalian tadzakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah janji Allah, dengan janji Allah. Idza ahadtum, apabila kalian berjanji, wala tangqudul aiman, dan jangan kalian rusak janji sumpah-sumpah itu, ba'da tauqidiyah, sesudah peneguhannya, wa qad ja'altumullah, dan sungguh-sungguh ya, sesungguhnya kalian telah menjadikan Allah alaikum kafila, atas kalian sebagai jaminan. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'lamu ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya, Buraidah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Rasulullah yang segera membaiat ya, perjanjian setia seseorang yang memeluk agama Islam. Nah, jadi ayat ini mengatakan apa? Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu ya, telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha. Dan janganlah kalian menjadi seperti perempuan yang mengurai benangnya, min ba'di kuwatin angkasa, sesudah kuat tenunannya menjadi lepas, terurai-berai. Tattakhiduna aymanakum dakhalan, kalian menjadikan sumpah kalian tipu daya bainakum, di antara kalian, antakuna ummatun, bahwa menjadi suatu umat, hiya arba, ia umat itu lebih banyak, lebih besar, lebih banyak besar, min ummatin, dari golongan lain. Innama, sesungguhnya, yabluukum, menguji kalian, Allah bihi, jadi Allah menguji kalian dengan itu, dengan hal itu. Wala yubayyinanna,
dan sungguh dia akan menjelaskan lakum kepada kalian yaumul qiyamah pada hari kiamat ma kuntum fi takhtalifun, apa yang kalian di dalamnya perselisihkan di dunia. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan Allah ya, kepada kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi Muhammad pada waktu mereka melihat orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup. Lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah. Ya, menurut Abu Bakar bin Hafsin, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sa'idah al-Asadiyah, seorang wanita majnun, wanita gila yang kerap mengumpulkan rambut-rambut dan daun kurma, lalu memintalnya dan mengulekkannya kembali. Hal ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang telah mengikat perjanjian tetapi mengingkarinya. Ya. Maka janganlah kamu menjadi seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa yang dulu kamu perselisihkan. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidatan, dan kalau Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kalian umat penganut agama yang satu. Walakin akan tetapi yudillu, Dia menyesatkan mayyasya, siapa yang Dia kehendaki, wa yahdi mayyasya, dan Dia memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Walatus alunna, dan sungguh kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat amma kuntum ta'malun, tentang apa yang kalian kerjakan di dunia. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia Allah menjadikan kamu umat yang satu saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Dia memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, tapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Dieling-eling selawase urip.